Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTube-ku yang berbagi informasi nih seputar hukum, juga seputar perkuliahan dan mahasiswa. Setelah video kemarin aku ngebahas tentang tanah, yang artinya itu adalah terkait dengan informasi hukum, sekarang gantian. Video kali ini aku ingin tujukan untuk mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa yang baru akan menyusun tugas akhir atau sedang jalan nih penyusunan dan penyelesaian tugas akhirnya. Nah, jadi aku mau sedikit cuman ini kayak sharing aja gitu ya sambil kita apa ya, sambil aku, ngasih tahu ini ya sambil ngasih saran juga untuk kalian gitu. Jadi ceritanya aku beberapa hari yang lalu itu kan, scroll aplikasi sebelah gitu ya. Jadi keluarlah, video gitu, aku jumpa video di mana, menjelaskan tentang kalau skripsi itu bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari. Lalu aku dengar dong penjelasannya gitu ya, apa aja nih 21 hari itu tahapannya bagaimana. Jadi kalau tidak salah nih, aku, mencoba mengingat ya. Jadi 21 hari itu dalam penjelasan video tersebut adalah seminggu itu adalah seminggu di awal itu adalah masa untuk kita menyiapkan lah, masa untuk mahasiswa menyiapkan ide, topik apa nih kira-kira yang mau diangkat gitu ya. Jadi mempersiapkan diri sambil berpikir, itu dikasih waktu seminggu di awal. Lalu kemudian, minggu kedua artinya di pertengahan, baru kita menyusun gitu ya, proposal sampai nanti mmm, bab pembahasan atau tinjau pusakanya gitu, lupa. Nah, nanti terakhirnya adalah tinggal bab, penyelesaian minggu terakhir gitu ya. Nah, aku langsung kalau nggak salah aku juga komen di situ. Aku bilang kalau misalnya, apa yang disampaikan oleh si yang pembuat, konten tersebut, menurutku itu kurang tepat ya. Maksudnya jangan sampai, apa ya, tujuannya mengedukasi, tapi ternyata nanti itu apa ya, membuat salah atau menyesatkan. Karena nggak semudah itu juga kan untuk penyelesaian tugas akhir kayak skripsi atau tesis. 21 hari itu standar ukurannya apa ya gitu. Karena proses untuk skripsi itu kan nggak bisa kita kerjain sendiri. Maksudnya dalam artian gini, nggak bisa kerjain sendiri itu karena kita pasti harus membutuhkan dosen pembimbing, kita pasti akan konsultasi kan sama dosen pembimbing. Dan dari awal saja, misalnya dari pengajuan judul aja, itu belum tentu kita langsung di-ACC gitu loh. Dan biasanya juga membutuhkan waktu lebih dari sehari atau 3 hari. Jadi kalau misalnya dihitung seminggu adalah tahap kita memikirkan ide, ya berarti dia sudah eee seminggu memikirkan ide itu berarti tidak termasuk dalam waktu untuk bertemu dosennya, berdiskusi gitu ya, mengajukan ke dosennya proposal untuk dikoreksi. Karena ketika dosen koreksi aja udah butuh waktu berapa hari. Kalau dosennya rajin, ya mungkin sehari 2 hari bisa kamu dipanggil lagi ambil proposal kamu revisi misalnya gitu ya. Tapi kalau dosennya adalah dosen yang sibuk gitu kan, lalu kemudian, sulit barangkali ditemui. Nah, itu kan berarti mengakibatkan 21 hari itu nggak cukup gitu loh, untuk, benar-benar kita dapat menyelesaikan yang namanya tugas akhir atau skripsi. Nah, jadi, saya sedikit, agak tidak sependapat gitu ya, dengan apa yang disampaikan, karena saya pernah juga jadi mahasiswa beberapa tahun lalu S1, S2 gitu. Dan juga kemudian saat ini juga saya adalah tenaga pengajar, dosen gitu. Jadi saya juga biasa menerima mahasiswa konsultasi. 21 hari saya rasa tidak masuk logika saya. Kalau misalnya, memang ada pun, kalau misalnya memang ada loh tapi 21 hari memang udah selesai sampai bab terakhir gitu ya. Nah, saya asumsikan dia, si mahasiswa yang dapat menyelesaikan dalam waktu 21 hari itu, mungkin sudah dari jauh-jauh semester dia membuat,
dia menyusun skripsi itu tanpa melalui proses bimbingan. Karena kan belum masuk skripsi ya belum bisa ya kita bimbingan kecuali kita, bisa dekat sama dosen untuk melakukan, bimbingan informal yaitu mungkin bisa gitu ya. Tapi kan yang namanya bimbingan informal jatuhnya nggak bisa setiap saat ya kita ajak dosennya untuk ketemu diskusi gitu kan ya. Sesekali aja cuman nanya, "Kira-kira kalau saya mau ngangkat judul ini bisa nggak ya Pak, Bu?" Nanti arahnya gimana ya, Pak, nanti bisa nggak ya? Nah, nggak seintens ketika kalian nanti, diskusi dengan dosen pembimbing. Lagi pula kalau misalnya asumsi saya tadi dia memang sudah menyelesaikan di jauh semester sebelum semester yang memang waktunya untuk skripsi, artinya dia juga terhambat dong kalau dia gimana dia mau nyusun skripsi kalau misalnya dia belum paham tentang metode penelitian? Karena syarat untuk bisa mengajukan skripsi biasanya harus lulus mata kuliah metode penelitian. Nah, mata kuliah metode penelitian biasanya itu, berada di semester-semester menjelang semester akhir gitu ya, kayak kalau nggak salah kayak di semester 6. Katakanlah dia sudah menyelesaikan di semester 5 atau semester 6 sudah selesai. Nah, sedangkan dia baru dapat mata kuliah metode penelitian itu di semester 6. Artinya dia punya gambaran untuk menyusun seperti apa penelitian itu kan sesudah dia mengambil mata kuliah metode penelitian. Kalian paham kan maksud saya? Jadi asumsi 21 hari itu tadi saya bilang, kalau memang iya, wah berarti mahasiswa ini adalah mahasiswa yang cerdas sekali gitu ya. Belum dapat mata kuliah metode penelitian tapi sudah mampu, sudah bisa merangkai, menyusun yang namanya, tugas akhir gitu ya, udah ngerti berarti dia, mmm, metode penelitian seperti apa yang harus ada di bab tinjauan pustaka gitu kan. Jadi, itu tadi yang saya sampaikan. Banyak faktor lah untuk bisa cepat atau tidak. Bagi saya selalu mematokkan mahasiswa saya, 3 bulan selesai. Karena bagi saya 3 bulan itu adalah waktu tercepat loh untuk menyelesaikan yang namanya penelitian tugas akhir. Rata-rata kan, biasanya 1 semester ya, 6 bulan gitu kan ya, atau bahkan lebih, ada yang udah 1 tahun masih belum jalan-jalan juga gitu kan, ada juga mahasiswa saya seperti itu. Udah setahun lebih dari ketemu misal konsultasi, terus, setahun kemudian datang ternyata masih sibuk dengan, "Judul ini bagus nggak ya Bu? Judul ini bagus nggak ya Bu?" Gitu. Jadi bagi saya 3 bulan itu adalah hal tercepat yang dapat dilakukan mahasiswa untuk, menyelesaikan tugas akhir. Jadi nggak 21 hari. Lagian saya aja matokin aja 3 bulan gitu ya, 3 bulan selesai, kalau nggak selesai silakan kamu cari dosen lain. Kalau saya biasanya begitu, jadi saya selalu patokin. Dan kalau 21 hari dia dapat selesai, kapan dia melakukan bimbingan, eee, skripsinya gitu ya, kapan dia ketemu dosen? Sedangkan dosen belum tentu ada setiap saat di kampus atau jangankan mau ketemu di kampus, sedangkan saudara mungkin ada pengalaman ya, nge-chat dosennya minta ketemu untuk bimbingan aja bisa-bisa nggak direspon. Kalau nggak direspon artinya belum tentu saat itu juga ketemu. Kalau belum tentu saat itu ketemu juga berarti indikasinya bisa 3 hari kemudian, bisa seminggu kemudian. Lah berarti nggak termasuk dong, nggak tercapai waktu 21 hari itu. Karena kita butuh bimbingan, itu kan kita punya kartu bimbingan ya, dan itu kan nanti dicek berapa kali sih mahasiswa ini melakukan bimbingan dengan dosennya, gitu. Jadi itu aja, pesan saya adalah kalaupun kalian mendapati, informasi-informasi itu sebenarnya informasinya bagus gitu ya, mengedukasi. Tapi seharusnya juga dilihat dari, kenyataannya seperti apa. Jadi kesannya 21 hari itu kayak, ya mungkin mau memotivasi kalian ya teman-teman mahasiswa, kalau, "Ayo bisa dong 21 hari." Tapi realistis aja gitu. Karena hambatan dalam menyusun skripsi itu tidak hanya datang dari mahasiswanya yang mungkin kadang males, baru langsung dikasih revisi doang langsung down gitu ya, tapi bisa juga datangnya hambatan menyelesaikan skripsi itu, ya dari dosennya yang sulit ditemuin atau nggak ngerespon kita, atau ngerevisi kok lama banget gitu kan ya. Nah, jadi dari penjelasanku kalian bisa coba logikakan sendiri, kira-kira bener apa enggak ya yang aku sampaikan ini, gitu ya. Teman-teman, aku cuma berdasarkan pengalamanku saja, karena aku nyelesaikan S1
sorry, skripsi dan S1 itu dan tesis S2 itu semuanya 3 bulan dan itu termasuk cepat 3 bulan gitu ya. Jadi 21 hari. Mmm, aku belum yakin karena aku belum ada nemuin mahasiswa juga yang datang ke aku tiba-tiba udah selesai semuanya itu nggak ada juga gitu ya, karena juga aku nggak mau sembarangan. Kita sebagai dosen kan juga nggak bisa sembarangan ya untuk apa namanya, meng-ACC gitu ya, pasti kita kan akan mengkoreksi, betul-betul membaca apa yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Jangan-jangan dikhawatirkan nanti takutnya ada indikasi plagiat atau mungkin ngejoki gitu ya, janganlah ya, kalian nggak boleh ngejoki ya, joki-joki skripsi gitu, usahakan nggak usah. Karena, kejujuran akademik gitu ya, kalian lebih baik kalian bikin sendiri, kalian tahu perjuangan untuk mendapatkan sebuah gelar itu seperti apa, jadi hindari untuk bayar orang dengan biaya mahal hanya untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab kalian. Gitu ya rekan-rekan mahasiswa, semoga ini bermanfaat apa yang aku sampaikan, tidak maksud untuk menjatuhkan, pihak manapun, mengedukasi itu baik tapi, eee, apa, edukasilah dengan sesuai realistisnya gitu. Jadi jangan kayak seakan-akan hanya memberikan harapan bahwa pasti 21 hari itu selesai gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.